Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين أما بعد. Kaum muslimin, para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan Jumat yang lalu kita telah mempelajari qarin yang Allah utus untuk bertugas menggoda dan mengajak manusia kepada kebaikan. Qarin sebagaimana kita jelaskan, qarin itu ada dua. Qarin itu ada dua kemarin, yaitu yang pertama qarin berupa jin, syaitan. Qarin jin atau syaitan bertugas untuk mengajak manusia berbuat buruk. Satu, itu tugasnya ngajak manusia berbuat buruk. Yang kedua, meniupkan keraguan di dalam hati manusia tentang Nabi dan berita yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini tugas qarin yang pertama, namanya qarin jin atau qarin syaitan. Dia mengajak kepada keburukan dan menghembuskan keraguan, ragu tentang janji Allah bahwa Allah akan menjamin surga bagi orang yang beriman. Misalnya janji Allah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang membantu agamanya, misalnya ikhlas, ridha, membantu agama Allah atau rumah Allah dengan ikhlas dan ridha, maka Allah akan bantu dia. Itu janji dari Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Itu janji. Nah, kita ini terkadang ragu dengan janji-janji Allah itu. Siapa yang meniupkan keraguan itu? Yaitu qarin jin atau syaitan. Allah juga berjanji, kata Allah, ya ibna Adam, wahai anak Adam, manusia, anfiq, sedekahlah, unfiq alaik,
sedekahlah, aku akan sedekah kepadamu, kata Allah dalam hadis qudsi. Hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari. Itu janji. Banyak lagi janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan. Nah, jin atau qarin itu meniupkan rasa ragu di dalam hati kita. Keraguan ini adalah penyakit sebenarnya. Penyakit yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Penyakit mereka adalah ragu atau kurang yakin. Yang membedakan kita ini, Pak, kita dengan para sahabat Nabi itu tingkat keyakinan. Bapak-bapak pernah nggak ngelihat surga? Mimpi juga, misalnya mimpi itu juga belum tentu benar itu. Atau ngelihat ada film menggambarkan surga itu juga nggak benar. Sebab kata Nabi, surga itu tidak mungkin terbetik bentuknya di hati pikiran manusia. Kalau terbetik berarti bukan. Kalau surga sepertinya desainnya seperti ini, berarti bukan. Terima kasih. Jadi kita tidak pernah melihat surga, tapi kita diberitakan surga. Berita surga lengkap di Al-Quran dan di hadis. Apa coba? Di surga ada apa coba? Di surga lengkap, Pak. Bu, lengkap. Bapak taunya bidadari. Lengkap di surga itu. Nggak ada nenek-nenek. Surga itu informasinya diantaranya. Dari segi makanan, makanannya itu tidak perlu dimasak, semua siap saji. Ada daging burung, ada daging-dagingan, ada buah-buahan. Dan makanannya itu disajikan tidak perlu mengantri, diantar oleh pelayan. Dan pelayannya itu jumlahnya banyak dan tampan, bersih, bening. Disebut oleh Allah ka'annahum lu'lu'um maknun. Saking beningnya pelayan-pelayan di surga itu bagaikan permata yang berserakan. Saking beningnya, saking banyaknya. Kemudian diberikan minum yang bejananya dari emas atau perak gelasnya. Kemudian minumannya ada berupa air susu, air tawar jernih, ada khamr. Khamr itu adalah fermentasi dari buah yang difermentasikan tapi tidak memabukkan. Ada khamr, ada juga minumannya madu, ada juga minuman air bercampur rasa jahe, tapi tidak sama kayak jahe di pengampuan, beda. Pokoknya enggak sama. Bejananya emas, didatangkan, diisikan, tidak perlu letih-letih mengantri ngisi sendiri. Ahli surga diberikan oleh Allah bangunan-bangunan yang besar. Bangunan-bangunan yang besar, dalam riwayat disebut rumah, satu riwayat disebut istana yang besar, sebesar-besarnya. Disebut dalam surat Al-Mulk wa ajrun kabir, yang besar, yang dahsyat agungnya. Dan rumah-rumahnya itu ada dua jenisnya. Ada yang bahan bakunya, bangunan fisiknya ini emas, ada yang fisiknya terbuat dari perak, tergantung Bapak masuknya yang perak atau yang emas. Masing-masing tergantung amal. Nah, kalau yang tinggi semua ini fisiknya emas. Kalau yang biasa di bawahnya itu semua fisiknya ini perak. Mau masuk surga emas atau surga perak, semua ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla atas amal yang kita lakukan.
Itu surga. Kemudian orang yang masuk surga, di surga bukan hanya makanannya, bukan hanya bangunannya, bukan hanya minumannya, tapi di surga juga disebutkan orang yang akan memasukinya. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, dia akan muda selamanya. Dengan muda umur 30 bagi laki-laki atau 35 bagi laki-laki, umur 17 bagi perempuan. Posisinya akan terus langsing, nggak bakal gemuk, nggak akan menua, dan tidak pernah letih dan tidak pernah tidur. Dan Allah berjanji, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah berjanji akan kami cabut kebencian sesama ahli surga. Nggak ada benci di sana. Ini berita ada di Al-Quran, ada di Al-Hadis. Tidak menua, tidak ingusan, tidak meludah, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak ada kamar mandi. Makanan dan minuman, kata Nabi SAW, akan berubah menjadi keringat yang wangi. Kemudian tidak ada tidur. Apa yang dilakukan? Setiap hari dia menikmati kehidupan, terserah dia mau apa. Lahum fiha ma yasha'un, kata Allah. Di dalam surga bebas mau ngapain saja. Bebas, tidak ada perintah salat. Lahum ma yasha'un, terserah yang mereka mau. Waladaina mazid, kata Allah, kami tambah apa yang mereka mau. Itu janji semua itu. Janji surga. Tapi kan Bapak nggak pernah lihat, saya juga nggak pernah lihat. Cuman diberitakan dalam Quran dan Al-Hadis. Janji itu sama-sama kita nggak pernah lihat. Tapi yang membedakan antara kita ini dan para sahabat dan antara kita ini adalah keyakinan dengan janji Allah tersebut. Itu yang membedakan kita. Dulu para sahabat mereka yakin seyakin-yakinnya. Buktinya apa? Buktinya ketika ada panggilan untuk berjihad, mereka bergegas untuk hadir ke tempat jihad dan bahkan mereka ridha ingin meninggal di medan jihad. Itu kalau nggak yakin nggak mungkin. Dan ada sebagian yang tidak yakin saat itu, diantaranya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Mereka tidak yakin atas janji Allah. Nah, jadi ketidakyakinan atas janji Allah, tidak yakin akan dihisab oleh Allah nih, tidak yakin akan diberi pahala oleh Allah, tidak yakin akan dibalas oleh Allah, itu adalah kerjaan qarin yang membisikkan ke dalam hati kita. Nah, tapi kalau tugasnya qarin yang malaikat menanamkan keyakinan, ditanamkan keyakinan, benar akan ada hisab, akan ada persidangan di akhirat. Sebagaimana di dunia ada mahkamah, tuh, ada mahkamah agung. Buat apa mahkamah itu? Untuk yang hak yang terzalimi bisa didapati di dalam situ. Itu tujuan mahkamah. Itu tujuan adanya hukum supaya tidak seperti binatang di dalam kebun atau di dalam hutan. Perlu ada mahkamah. Yang benar diberikan benar, yang salah diberikan salah. Cuman masalahnya mahkamah dunia lemes kalau udah ketemu dinar atau dolar. Masalahnya itu. Tapi mahkamah akhirat disebut oleh Nabi, yauma la yanfa'u malun wala banun. Enggak manfaat saat itu dinar atau dolar. Enggak ada manfaatnya saat itu. Sebuah mahkamah yang sesungguhnya, kata Allah, fama yukadzibuka ba'du biddin. Kenapa engkau tidak yakin dengan adanya hari pembalasan? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukannya hari pembalasan itu sebagai bukti keadilan, sebagaimana kalian membuat mahkamah ingin bukti keadilan. Kalian palsu tapi kalau Allah keadilannya sungguh, ya, adanya mahkamah supaya adil. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun bikin mahkamah, disebut dengan mahkamah akhirat, disebut ad-din, hari pembalasan. Kata Allah, fama yukadzibuka ba'du biddin. Kenapa manusia tidak percaya ada hari pembalasan? Ada mahkamah di akhirat. Padahal mereka juga bikin mahkamah, mereka juga menuntut keadilan di dunia. Kenapa mereka tidak yakin ada mahkamah setelah kematian ini? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah mahkamah itu
sebagai tanda keadilan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi harus yakin Bapak Ibu sekalian, yakin seyakin-yakinnya. Tidak boleh ada keraguan. Nah, yakin ini yang memasukkan adalah malaikat, qarin malaikat. Sedangkan kita yang memasukkan keraguan tadi, mohon maaf, adalah qarin jin. Para orang-orang muslim, ya, muslim, tapi dia berkata bahwa kubur ada azab, ada siksa, adalah dongeng, dia bilang gitu. Ketahuilah itu orang dikuasai oleh qarin syaitannya. Biasanya keraguan itu sifatnya individu. Dia ragu untuk dirinya. Tapi kalau dia sudah ragu dan dia tampilkan, maka dia sudah dikuasai oleh qarinnya. Orang yang posisi itu harus segera taubat. Kalau tidak berat itu. Dia dikuasai oleh qarinnya. Di antara ciri dikuasai oleh qarinnya, perkataan-perkataan yang menunjukkan ketidakyakinan keluar dari lisannya. Dia mengatakan tidak ada neraka, dongeng. Wallahi ente udah dikuasai oleh qarin. Kemudian dia mengatakan mana kiamat, tidak ada kiamat, berarti dia sudah dikuasai oleh qarin. Bapak-bapak tahu nggak kiamat kapan, Pak? Nggak ada yang tahu kan? Bapak-bapak tahu nggak kapan meninggal? Sama-sama nggak tahu, tapi Bapak yakin nggak akan meninggal? Pasti. Kiamat juga kita nggak tahu, tapi logik kiamat itu terjadi. Hancur bumi ini, hancur, nggak ada masalah. Sebagaimana kita yakin bahwa kita akan mati, kita yakin kita akan mati. Siapa yang nggak mati sini? Kita semua akan mati. Cuman kita tidak tahu berapa, kapan waktunya. Kematiannya kita yakin. Kita melihat itu, dan itu contoh kecil. Maka kematian disebut kiamat sughra. Kiamat kecil. Kematian itu pasti, kata Nabi, al-mautu haq. Kematian itu pasti, tapi kalian nggak tahu. Tapi pasti kalian datang kematian itu kepada kalian. Kata Nabi SAW. Namun kalian tidak tahu. Begitulah kiamat. Dia pasti datang. Hancur semua ini. Hancur lebur semua ini. Dia akan datang, cuman waktunya tidak dikasih tahu. Sama persis dengan wafat kita, nggak ada yang tahu. Tapi dia akan datang dengan hak, dengan pasti datang. Nah, kita tinggal datangkan keyakinan. Keyakinan ini kita datangkan dalam hati kita. Datangkan. Nah, keraguan kita buang jauh-jauh. Gimana biar ragu ini buang jauh-jauh? Main sama orang yang saleh, yang yakin, yang kuat akidah dan tauhidnya. Jangan main sama orang-orang yang liberal, pemikir, terlalu banyak mikir, nggak banyak baca ayat dan hadis, jadinya begitu. Jadinya banyak mikir, nggak pakai ayat atau hadis, jadinya begitu. Ya, jadinya pemikir. Bedakan antara ulama dan cendekiawan. Kalau cendekiawan ini banyaknya mikir doang. Ya, kagak pakai ayat, tidak pakai hadis. Keseleo jadinya. Kalau alim, orang yang pegang alim itu, yang ulama yang pegang ayat dan hadis, insya Allah dia lurus dia. Paling sedikit-sedikit beda pendapat antara ulama biasa itu. Tapi lurus dia. Lurus, dia yakin, dia pasti takut dosa, dia pasti takut yang namanya hisab, dia pasti takut. Kalau bapak semua takut hisab, nggak akan berani mencuri. Kalau bapak semua takut hisab, nggak akan berani curang. Kita semua nggak akan berani curang, nggak akan berani. Nah, jadi perlu meningkatkan keyakinan supaya kita tidak terjerumus kepada ketidakyakinan sebab si qarin itu. Sekarang kita kembali kepada si qarin. Bagaimana sih cara Allah melemahkan qarin? Kemarin sudah disebutkan, cuman belum begitu jelas. Bagaimana supaya Allah melemahkan qarin ini yang gangguin kita? Di sini, di anak kita ada, di diri kita ada, istri kita ada, suami, semua ada qarinnya. Nggak ada yang nggak ada qarinnya. Nggak normal kalau nggak ada qarinnya. Normal, semua ada qarinnya. Bismillah. Dan kita fokus kepada qarin jin. Kalau qarin malaikat, khair, insyaallah dia bisikin kita yang baik-baik. Bagaimana kita berlindung kepada qarin jin, qarin syaitan? Kita lihat dulu bagaimana Allah
melemahkan qarin Nabi Muhammad. Ana mau cerita itu dulu. Bagaimana Allah melemahkan qarin Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis disebutkan kata Nabi, saya pun ada qarinnya. Di depan sahabat, di depan Aisyah, Nabi ditanya 2 kali. Satu sahabat nanya, satu Aisyah nanya, ya Rasulullah, apakah engkau juga ada qarinnya? Kata Rasulullah, ya, saya ada qarinnya. Kemudian kata Rasulullah, tapi Allah telah menolong saya sehingga qarin saya lemah di hadapan saya. Itu satu hadis. Kata Nabi apa? Qarin ada, tapi Allah menolong saya. Tapi Allah menolong saya. Itu satu hadis. Satu hadis lain kata Nabi, ya, saya ada qarin, tapi saya minta tolong sama Allah supaya qarin saya ini dilemahkan. Apa bedanya? Hadis pertama kata Nabi, saya ditolong. Hadis kedua, saya minta tolong. Berarti dua-duanya terjadi. Ditolong itu kejadiannya adalah ketika Nabi dibelah dada. Ketika Nabi dibelah dada, ya. Kalau Nabi minta tolong agar qarinnya tidak menguasainya, yaitu dengan amalan-amalan yang Nabi lakukan. Nanti amalannya. Kita akan cerita bagaimana Allah menolong Nabi sehingga qarinnya tidak berfungsi. Dikisahkan dalam sebuah hadis dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas ibnu Malik, Nabi cerita ke saya. Hadisnya hadis Muslim, hadis sahih. Kata Anas, Nabi cerita ke saya ketika Nabi masih kecil, umur 4-5 tahun. Nabi sedang bermain di kampung Sa'ad. Kampung Sa'ad itu kampung Nabi disusui oleh ibunya Halimah As-Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Saya berada di kampung Sa'ad. Kemudian tiba-tiba kata Nabi, malaikat Jibril datang dan menjatuhkan saya. Tek, jatuh seperti ini. Ya, jatuh seperti ini. Kemudian kata Nabi SAW, tiba-tiba dada saya dibelah. Dada dibelah, dibelah. Ketika dibelah, tidak perlu bius. Tidak perlu ruang operasi, tidak perlu baju anti virus. Belah aja sama Jibril dibelah. Tidak perlu napas bantuan, tidak perlu, bahkan tidak ada darah yang menetes dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibelah oleh Jibril dadanya. Dalam riwayat dari leher sampai bawah pusar. Mantap ya. Kalau bypass seberapa bypass? Bypass segini. Kalau bypass yang lakukan manusia, jadi bisa hidup, bisa mati, berhasil atau tidak. Kalau Jibril melakukan, panjang dari sini ke sini. Kalau Jibril yang bypass, aman. Tapi nggak ada. Itu cuma buat Nabi. Ya, dibelah sini sampai bawah pusar. Kemudian diambil jantungnya, diambil jantungnya, kemudian jantungnya dibelah, dibelah, diambil dalam jantung itu ada sebuah daging warna hitam. Diambil daging warna hitam, kemudian kata Jibril, ini jatah syaitan mengganggumu. Nah, gimana? Dibelah dua jantungnya, diambil daging atau darah pekat hitam. Kita nggak tahu bagaimana bentuknya, tapi begitu hadisnya, pekat hitam. Terus Jibril berkata kepada Nabi yang sedang tidur melihat kejadian itu, sadar 100%, tidak ada pingsan. Jibril berkata, Muhammad, ini adalah jatah syaitan pada dirimu. Berarti di dalam jantung kita masing-masing ini, jantung kita di dalamnya, di situ ada sensor was-wasnya di situ.
Di situ juga ada sensor yakin di situ. Makanya kalau yakin itu nggak di sini kan? Yakin di mana? Di dada sini. Di mana letaknya? Di jantung itu. Di dalamnya. Nggak bisa dicari, beneran dah? Nggak akan ketemu. Tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Takut kepada Allah di sini. Berharap ampunan Allah di sini. Sedih di sini. Tawakal di sini, iman juga di sini, takwa di sini. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa di sini, di dalam sini, di dalam dada ini. Kalau dari hadis itu maksudnya adalah di jantung, dalam jantung dibelah dua. Nah itu di pekat hitam itu, kata Jibril, ini jatah setan. Berarti di dalam jantung kita itu ada titik, di situ sensor setan mengganggu dan malaikat memberikan nasihat. Dua di situ. Yang diambil oleh Jibril adalah yang sensor setan. Seperti yang pernah Ana sampaikan bahwa ini apa nih? AC ini ada sensornya nih. Ada sensornya. Kalau kita pencet remote-nya, kalau sensornya hidup, dia akan bergerak sesuai dengan yang kita pencet di sini. Tapi kalau sensornya rusak, chip sensornya rusak, tentu AC itu nggak mau, dia dipencet-pencet juga nggak mau. Ya, nah berarti ada sensor di hati Bapak atau di jantung kita semua. Ini nggak ada hubungannya sama penyakit jantung ya. Penyakit jantung itu kan urusannya masalah sumbatan, masalah sumbatannya ya itu, atau bocor saya nggak ngerti kalau itu. Wallahu alam kalau itu. Ya, pokoknya nggak ada hubungannya sama penyakit jantung. Ini hubungannya adalah masalah sensor yang diceritakan dalam hadis itu. Nah, di dalam jantung kita semua ada sensor. Sensor malaikat membisikkan, sensor setan membisikkan. Untuk Nabi, sensor itu sudah diambil oleh Jibril, dicuci, diletakkan kembali, dirapatkan kembali, kemudian dimasukkan kembali. Dicuci kata Jibril, kata Anas bin Malik, Nabi bercerita dicuci dengan air zam, bejananya dari emas, kan main, masya Allah, dari surga. Bejana dari surga dibawa dari emas. Kemudian ditutup lagi. Terjadi itu 2 kali. Satu ketika Nabi masih umur 4-5 tahun, masih kecil. Satu lagi sebelum Nabi Isra Mi'raj. 2 kali. Masa kecil dan masa sudah dewasa. Pertanyaannya, kenapa Allah pakai cara itu untuk mematikan sensor si siapa? Si setan itu. Ya, setan qarinnya Nabi jadinya lemah sebab sensornya dibersihkan tadi. Kenapa harus pakai cara membelah dada? Kenapa nggak langsung saja diciptakan, nggak usah pakai qarin? Langsung saja diciptakan malaikat. Qarin malaikat, nggak usah pakai qarin jin. Nah, para ulama menjelaskan, Bapak-bapak sekalian, dijelaskan supaya menghadirkan keyakinan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keyakinan yang sempurna. Di mana posisi keyakinannya? Posisinya dibelah dadanya, Nabi melek, Nabi melihat, diputus jantungnya, maksudnya dikeluarkan jantungnya, dipasang lagi jantungnya, ditutup lagi, sehat walafiat dalam waktu yang sekejap, untuk menambahkan keyakinan Nabi Muhammad SAW. Itu tujuannya. Bukan sekedar mengambil sensornya, tapi untuk menambahkan keyakinan dengan mata kepala beliau melihat kejadian itu. Tidak ada rasa apa-apa. Kemudian kata Anas bin Malik, saya melihat bekas jahitan di tubuh Nabi SAW. Nah, ini kisah yang sahih, yang disepakati oleh para ulama, sepakat semua. Tidak ada yang mengatakan hadis ini palsu, salah, enggak. Semua sepakat, yang lurus ya. Ulama yang lurus sepakat bahwasanya yang namanya kejadian belah dada Nabi itu sahih kejadiannya. Fisik yang terjadi, bukan mimpi. Nah, itu salah satu cara Allah menolong Nabi sehingga qarinnya lemah. Salah satunya itu sensornya dicuci, dibersihkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi, aku juga minta tolong sama Allah supaya qarinku dilemahkan. Gimana? Minta tolong sama Allah
supaya qarinnya dilemahkan. Nah, bagaimana cara melemahkan qarin itu? Cara melemahkan qarin yang pertama kemarin sudah dijelaskan, yaitu jujur dalam menyembah Allah. Itu dulu. Jujur kemarin sudah dijelaskan ya. Jujur udah jelas ya. Jujur, baik di kesendirian, baik juga di keramaian. Begitu, jujur, benar-benar jujur. Berkata baik di depan manusia, juga baik di belakang manusia. Disebut dengan as-sidqu, jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah. Baik yakni di masjid, baik juga di tempat kerja. Baik di masjid, baik juga di tempat yang lain. Baik di kampung, baik juga jauh di luar kampung. Yakni dia hanya takut kepada Allah, tidak ada urusan sama manusia gitu. Dia tidak takut CCTV, nggak peduli, karena dia nggak mau bermaksiat. Terserah mau ada CCTV atau tidak, saya hanya takut kepada Allah. Dia khusyuk sholatnya sendiri, di luar yakni ramai orang dia sholat baik, di rumah juga dia sholat baik. Ya, jadi dia baik dalam kesendirian, baik dalam keramaian. Biasanya kan orang baik dalam keramaian. Kalau rame malu alim, nggak enak. Ya, kalau di belakang, itu amburadul. Nah, tapi kita bisa kok jujur dalam beragama ini. Yakni kita jujur, yakni kita takut kepada Allah dalam keramaian, takut kepada Allah dalam kesepian. Nah, itu obat yang pertama. Barang siapa yang jujur dalam menyembah Allah, jujur dalam taat hukum Allah, maka insya Allah dia akan dijaga. Contoh gini, dia di sini rajin ke masjid, giliran dia di kantor dia nggak peduli. Ntar aja. Dia nggak ke masjid, sebagaimana rajinnya dia di sini. Atau anak pesantren anak pesantren banyak nih masalahnya kurang jujur dalam beragama. Yang karena masih muda kali ya. Kalau di pesantren ke masjid, kalau lagi liburan kagak ke masjid. Di pesantren alimnya bukan main, keluar pesantren kayak singa lepas gitu. Itu contoh, tapi itu anak-anak lah. Tapi barang siapa yang beragama seperti itu, seperti anak-anak dia. Ya, beragama seperti itu. Di dalam tempat ramai dia takut, giliran dia keluar jauh dari kampungnya maksiat sana sini. Nauzubillah min dzalik. Orang yang seperti itu, yang tidak jujur dalam menyembah Allah, maka akan dikuasai oleh qarin. Qarinnya akan bisikin terus. Maka Bapak Ibu sekalian, saya Bapak semua jujur dalam menyembah Allah. Jujur masing-masing. Jujur. Baik, itu nasihat buat saya dan kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa meminta tolong kepada Allah agar qarin kita tidak menguasai kita dengan banyak-banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, fa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu baca Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau baca Quran, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Kalau mau baca Quran, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena ketika kita baca Quran atau contoh Al-Quran ya, bisa juga yang lain, amal saleh yang lain, ketika kita mau saleh, mau berbuat baik, disitulah qarin aktif, seaktif-aktifnya. Ya, makanya kalau baca Quran kadang suka gampang ngantuk, baru sedikit udah males. Karena si qarin. Kapan orang akan ingat kerjaannya banyak? Kapan dia akan ingat ini, ingat itu, kapan? Lagi sholat sama lagi baca Quran. Kalau lagi sholat nih, semuanya nih muncul. Tak, abis ini, abis terus lengkap di sini, di memori. Pas assalamualaikum lupa semua. Waduh,
Itu kerjaan qarin dan kerjaan setan-setan yang mengganggu. Begitu juga ketika kita baca Quran, tiba-tiba dia bisikin, yang itu belum, ketik, yang ini belum, ini kirim, yang ini kabarkan, yang ini. Semua diganggu oleh jin dan qarin, oleh setan ketika kita masuk ibadah. Makanya di antara caranya, Bapak-bapak sekalian, supaya kita bisa berlindung dari gangguan dia nggak nguasain kita, dia hanya bisik-bisik kita, biar dia pergi dengan cara a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu paling singkat. Kalau Bapak mau baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali bisa. Pagi hari Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Sore hari juga sama, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu bisa. Itu juga adalah bagian dari tata cara untuk apa? Menghindari kemampuan si qarin, biar dia lemah nih. Ya, kita mau lawan dia. Ya, kata Allah, innahu yarakum. Dia ngelihat ente, dia ngelihat kalian min haitsul ataronahum. Kalian enggak lihat dia. Jadi dia gangguin kita. Untuk melemahkan dia, diantaranya sering-sering baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau tadi bisa diganti dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bisa juga kalau mau ayat kursi, sama juga. Ayat kursi juga bisa melemahkan dia. Tidak apa-apa. Itu adalah senjata kita supaya dia tidak ganggu. Sebenarnya kalau hidup nggak diganggu dia, kita enak sebenarnya. Beneran. Nabi itu, kenapa Nabi bisa menjadi pemimpin yang langgeng? Nabi itu susah loh. Nabi itu menghadapi sahabatnya saja heterogen. Banyak modelnya sahabatnya. Ada yang maunya A, maunya B, ngusul A, ngusul B. Belum lagi nanti kondisinya orang Yahudi membuat masalah, orang munafik nipu-nipu dari dalam merusak. Belum lagi orang Mekah menyerang lagi. Belum lagi Nabi ditekan, disudutkan. Belum lagi jumlah Nabi cuma sedikit dan para sahabat. Belum lagi pernah diembargo. Itu kalau bukan karena kepiawaian beliau mengendalikan nafsu, itu susah mimpinnya. Susah banget, tegang. Sejarah Nabi itu sering tegang. Dari sana, dari awal sampai akhir isinya tegang aja. Sampai di akhir pas pembebasan kota Mekah baru isinya kemenangan. Cuman 2 tahun terakhir menang. Sisanya dari awal tuh tegang aja. Mau dibunuh, kaum-kaumnya dibunuh atau disiksa, kemudian diusir. Kan mau dibunuh kan, di rumahnya kan, diancam, diusir. Diusir pun dikejar kan. Sudah di perjalanan kan dikejar. Kan Nabi itu ketika dikejar, kekejar Pak, kekejar dia. Rasulullah SAW sudah di depan, di belakangnya kekejar itu sama Waraqah. Kekejar di hari kesekian, perjalanan kan sekitar 7 sampai 10 hari ke Madinah. 10 hari sebab Nabi sempat nginep kan. Itu di jalan kekejar, yang ngejar Waraqah. Maaf, bukan Waraqah, siapa yang mengejar? Allahumma shalli alaihi. Kekejar, intinya kekejar beliau. Suraqah namanya. Tanya Ustaz Hilmi dah. Kekejar. Yang deg-degan siapa? Abu Bakar deg-degan, sangat tegang saat itu Abu Bakar. Ya Rasulullah, di belakang kita ada Suraqah. Kalau kita ketangkap, bagaimana ya Rasulullah? Abu Bakar adalah orang yang paling takut karena beliau bertanggung jawab membawa Nabi SAW. Kalau ada apa-apa dengan Nabi, beliau bertanggung jawab. Beliau ketakutan saat itu. Kata Nabi SAW, tenang aja. Kemudian kudanya Suraqah sama Allah ditahan, persis seperti ditahannya apa? Gajahnya Abraha. Allah perintahkan, hei kuda, diam, jangan maju. Saya sudah sampaikan di sini ya. Semua makhluk nurut kepada, sudah saya sampaikan. Yang nggak nurut cuma 2, jin kafir sama manusia kafir. Sisanya semua taat kepada Allah, semua yang ada di muka bumi ini. Mau jin muslim, orang muslim kayak Bapak taat, atau siapa lagi? Atau itu pohon, atau semut, angin, semua tunduk atas perintah Allah. Nah itu kudanya nggak mau tuh. Suruh maju nggak mau, belakang mau, kanan kiri mau. Kata Suraqah akhirnya sadar, nggak mungkin kalau tidak dijaga oleh Allah. Akhirnya dia masuk Islam itu. Ya,
Akhirnya beliau balik, wahai Muhammad, saya akan sampaikan kepada orang-orang bahwa engkau tidak ada. Itu adalah orang paling handal mencari orang yang dicari, wanted, paling jago itu Suraqah. Detektif. Tapi nggak berhasil. Artinya apa? Nabi itu tenang sekali beliau, subhanallah lah pokoknya kalau ngelihat Nabi itu. Tenang sekali jiwanya, hatinya dalam menghadapi banyak permasalahan dunia atau permasalahan sahabatnya. Jadi ketenangan itu dari mana sebenarnya? Karena nggak diganggu sama si Qarin. Qarin itu masalahnya ganggu. Ada masalah dikit kita dibilang marahin terus, ya susah jadinya Qarin itu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka cara untuk menghindari qarin yang pertama jujur dalam beragama kepada Allah. Kalau khilaf Pak, dari kesendirian khilaf, minta maaf sama Allah, istighfar. Yang kedua, perbanyak baca ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pas banget. Baik, tidak ada yang bertanya ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini mengenai qarin dari jin yang perlu kita mohon perlindungan kepada Allah supaya dia tidak menguasai kita. Bisa kita minta perlindungan untuk kita, untuk anak kita, untuk siapa saja. Bisa dibacakan saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibacakan di hadapan mukanya, dibacakan, didoakan, jauhkan dia dari gangguan setan. Ya, jauhkan seperti doa ibunya Maryam. Ibunya Maryam berdoa, ya Allah lindungi Maryam dan keturunannya dari syaitanir rajim. Boleh Bapak doa itu, lindungi anak saya, istri saya dan keluarga saya dari gangguan syaitanir rajim. Wallahu a'lam. Semoga Allah lindungi kita semua dari gangguan syaitanir rajim. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya, wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.